Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Angel Seka Putri Setiawan dari Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Manajemen kelas 2C. Hari ini saya mempunyai kesempatan untuk mengobrol langsung dengan sosok inspiratif bagi saya, yaitu Mbak Novi Rizkasari, pemilik usaha kuliner Dapur Mbak Opi. Mbak Opi saat ini menjalani usaha kuliner yang sangat digemari. Namun, saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perjalanan karir Mbak Opi sebelum memulai usaha ini. Bolehkah Mbak menceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja Mbak sebelum terjun ke dunia wirausaha? Oke, sebelumnya kenalin aku Novi Rizka. Sebelumnya juga aku sempat berkuliah S1 jurusan jurnalistik, dan aku kuliah waktu itu sambil magang. Magangnya juga bagian jurnalis dan suka bikin-bikin berita, nulis berita kayak gitu. Terus setelah lulus kuliah, aku juga sempat kerja di media online. Aku bikin berita online tentang kuliner karena memang aku suka kuliner, suka masak juga. Jadi aku memilih untuk bekerja di bidang konten kuliner gitu. Wah, sangat menarik sekali ya teman-teman. Nah, apa yang membuat Mbak akhirnya memutuskan untuk beralih ke usaha kuliner? Apakah dunia kuliner ini benar-benar hal baru setelah berhenti dari pekerjaan sebelumnya? Atau sebenarnya Mbak memang sudah punya ketertarikan dan pengalaman berjualan sejak dulu? Di pertamanya itu, aku dulu sering bikin konten YouTube, dan YouTube aku namanya Dapur Mbak Opi. Terus di konten itu aku sih suka sharing ya tentang memasak gitu. Terus dari beberapa konten-konten aku itu banyak menimbulkan komen yang bilang kayak boleh dong dicoba makanannya, mau dong dijual gitu. Akhirnya aku coba untuk jual satu menu yang aku bikin, dan akhirnya bisa berjalan sampai sekarang. Namanya Dapur Mbak Opi juga. Ternyata emang usaha ini sudah cukup lama ya Mbak? Iya, jadi tahun 2019 aku memulai Dapur Mbak Opi. Wah, ternyata sudah memang cukup lama. Lalu apa yang akhirnya membuat Mbak benar-benar mantap memilih untuk fokus ke usaha kuliner ini? Apakah karena ada momen tertentu yang membuat Mbak merasa ini jalan yang paling cocok? Apalagi sekarang kan Mbak sudah menjadi seorang ibu. Oke, jadi pertama itu aku kerja sebelumnya di bagian properti dan udah 5 tahun juga. Aku ngerasa karir aku tuh stuck di situ gitu. Udah 5 tahun kayak gitu-gitu aja, dan di samping itu aku juga hobi masak, dan aku juga sambil jualan di kantor. Jadi aku pikir daripada aku stuck di karir itu aja, lebih baik aku ngembangin passion aku untuk masak dan buka usaha di bidang kuliner. Alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang usahanya, dan aku juga memutuskan untuk ya udah deh resign aja, kita kembangin usahanya. Jadi memang ini keputusan yang sudah diambil dengan banyak pertimbangan ya Mbak? Iya, pastinya. Iya, aku juga mau tanya nih, bagi penggemar Dapur Mbak Opi, menu-menu apa aja yang menjadi best seller di Dapur Mbak Opi? Dan adakah rencana untuk menambah menu yang baru? Oke, jadi untuk menu yang paling best seller di Dapur Mbak Opi itu ada cireng isi ayam, cireng isi jando sama keju. Itu paling best seller. Terus cireng itu adalah menu pertama yang aku jual, dan memang sampai sekarang peminatnya bakal terus ada gitu, akan terus ada, alhamdulillah. Terus kalau untuk tadi aku pengen yang terakhir. Yang terakhir itu ada rencana menambah menu yang baru? Oke, untuk rencana nambah menu yang baru kayaknya ada sih. Kayaknya aku perlu spill di sini nih. Apa itu? Boleh dong? Iya, kayaknya aku bakal bikin cilok isi keju, karena kemarin sempat bikin konten cilok isi keju dan ternyata komen-komennya banyak yang suka. Jadi aku sih kayaknya bakal nambah menu itu. Wah, berarti cilok itu sangat-sangat ditunggu ya guys ya. Pokoknya penggemar Dapur Mbak Opi harus tunggu terus. Nah, emang sih menu-menu di Dapur Mbak Opi tuh best banget, aku percaya 100% karena aku juga pelanggan nomor 1 di sini. Dia suka beli. Yes, apalagi cirengnya itu number 1 banget. Nah, pasti selama menjalani usaha ini, tantangan apa yang paling Mbak rasakan? Apalagi setelah beralih dari dunia dunia perkantoran, terus Mbak sekarang menjalani wirausaha, pasti
masalahnya agak cukup berbeda ya Mbak? Pastinya juga ada masalah yang gak mudah ya aku jalanin. Aku ngebangun usaha dari nol dan aku benar-benar sendiri tanpa tim juga. Jadi pastinya masalahnya itu cukup berat aku rasain. Contohnya itu kayak pas lagi sepi. Aku bingung ya gimana ya. Kayaknya kalau lagi sepi aku mesti survive. Mungkin aku kayak open booth gitu, atau aku harus pindah tempat. Jadi nggak cuma ngandelin satu tempat aja. Kita juga harus lebih berinovasi lagi untuk bisa mendatangkan income yang lebih lagi pastinya. Lalu kalau boleh tahu, apa harapan Mbak ke depannya untuk dapur Mbak Opi? Apakah ada keinginan untuk membuka cabang atau mungkin mengembangkan usaha ke lebih luas lagi? Oke, untuk rencana pertama dapur Bopi lagi nge-build Shopee store-nya ya. Karena Shopee-nya baru banget nih ada. Jadi aku harapannya pengen dapur Bopi bisa lebih luas lagi, pengen lebih luas lagi penjualannya. Pengen lebih bisa pengiriman ke seluruh Indonesia dengan pengemasan yang lebih aman dan rasanya juga pastinya tetap terjaga ya. Itu harapan pertamanya. Jadi kalau untuk buka cabang untuk saat ini sih belum dulu. Cuman pengen pengiriman Shopee-nya lebih luas lagi dan bisa lebih berkembang. Nanti kita sering live di Shopee juga. Nah, bisa ditunggu tuh ya guys di Shopee-nya. Iya. Nih udah, jangan kesini lagi ya. Nanti lagi. Oke, terakhir Mbak, banyak teman-teman muda yang mungkin masih merasa ragu untuk memulai usaha atau takut keluar dari zona nyaman. Apa pesan dan motivasi dari Mbak bagi mereka yang ingin mengikuti jejak Mbak, terutama dalam memulai perjalanan wirausaha yang akan dijalankan ini? Oke, untuk pesannya paling gini, kalau memang ada niatan untuk usaha, itu lebih baik mencoba dulu daripada belum mencoba gitu. Karena kalau kita belum mencoba, kita nggak tahu hasilnya bagaimana. Setidaknya ada usaha pasti ada hasil. Kalaupun hasilnya itu belum baik, terus berusaha, terus konsisten, karena pasti hasilnya akan pasti nanti akan ada hasil yang lebih baik ya gitu. Jadi jangan pernah takut. Dan untuk kalian mungkin yang bekerja dan mau resign karena mau berusaha, karena mau buka usaha, jangan pernah ragu, coba untuk memulai. Dan walaupun kita sudah di rumah, itu bukan berarti kita nggak bisa berkembang. Coba lebih berinovasi, kreativitas diri, mengembangkan diri, karena itu bisa mendatangkan pemasukan income yang bahkan syukur-syukur lebih dari gaji kita sebelumnya gitu. Jadi tetap semangat ya, bismillah, lebih baik kita memulai dulu. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Opi. Sama-sama. Sudah sharing kisahnya yang sangat menginspirasi. Semoga dapur Mbak Opi makin sukses dan bisa terus berkembang ke depannya. Dan makin banyak orang yang suka dengan menu-menu enaknya. Amin. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama menu-menunya bisa cek langsung di Instagramnya di @dapurmbakopi. Nah, Dapur Mbak Opi juga punya slogan yang keren ya Mbak, yaitu selezat masakan ibu. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa, saya Angel Seva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time